Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya requestnya itu di grup Telegram. Dan linknya udah saya share di bawah, teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang hanya terbatas ya setiap harinya, karena waktunya juga terbatas. Tapi don't worry, mudah-mudahan nanti di belakang itu saya juga akan share beberapa saham yang masuk screener Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan sahamnya teman-teman juga ada dibahas di sana. Walaupun nggak dibahas di sana, tapi semoga teman-teman bisa ngedapetin cuan juga dari saham-saham yang udah dibahas hari ini ya. Disclaimer dulu sebelum mulai. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan segera mulai. Saya akan share screen dulu di sini ya. Dan tools yang saya pakai ini adalah toolsnya Wisdom and Invest. Aksesnya memang melalui Telegram. Jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun, pakai apapun. Jadi pakai handphone juga bisa, pakai laptop juga bisa. Wisdom and Invest ini ada banyak sebenarnya ya. Jadi ada screener dan ada chartbot. Chartbot itu chart yang sudah otomatis dibikin. Nah, ini contohnya kalau yang chartbot itu adalah ini adalah komen-komennya. Jadi tinggal kita ketikin aja, lalu chartnya nanti akan muncul. Ini ada Chartwin yang memang spesial dari Wisdom and Invest. Lalu ada SD, nama saham itu adalah bukan sekolah dasar ya, tapi supply and demand. Itu seperti area support dan resist, dan di bagian bawahnya itu ada yang favorit saya, yaitu ada foreign flow-nya. Lalu ada ST, ST itu bukan es teh manis, ini bukan SD dan es teh ya. Tapi si ST ini adalah super trend. Nah, itu dia nggak ada indikator macam-macam, jadi benar-benar hanya trend follower aja. Lebih simple. Lalu yang IC itu Ichimoku, kalau yang SS ini adalah sektoral ya, seperti RRG, tapi ini khusus untuk indeks kita IHSG. Nah, daftar sektoralnya itu juga bisa di-request, dan kita bisa request masing-masing per saham untuk ngelihat kira-kira saham ini tuh lagi ada di kuadran berapa, lagi di sektor apa, bukan lagi di sektor apa, tapi lagi menguatkah, melemahkah, jadi akan terlihat nanti rotasinya ya. Juga ada HH, ini juga favorit saya, yaitu HKHKI yang biasa sering saya pakai di video YouTube ini. Kalau yang lain-lain ini ada /com, itu yang bentuknya kayak rambut-rambut, memang saya jarang share di sini, tapi ntar mungkin kalau teman-teman udah join, jadi member, atau bisa pakai secara gratis loh, bot-bot ini dan screener ini bisa dipakai secara gratis, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal join aja, daftar sekuritas melalui Wisdom and Invest. Rekanannya ini ada banyak banget. Salah satunya itu adalah Sukor, NH Korindo, dan ada JUC. Nah, aplikasinya Sukor ini baru launching kemarin itu ya, Spot namanya, dan itu banyak sekali fitur-fitur baru yang sudah perfectkan untuk teman-teman. Jadi udah ada trailing stop-nya, udah ada fast trading, fast ordernya, dan sebagainya macamnya. Oke, yang FB ini ada Fibonacci, ini juga bisa teman-teman gunakan. Ada HA itu Heiken Ashi, dan masih banyak lagi ya. Dan teman-teman sebetulnya bisa request, misalnya ngomong ke saya atau ke teman-teman yang lainnya, Ci atau Ko atau Coach atau apapun lah ya, suka-suka teman manggilnya mau apa. Nah, bisa nggak bikinin chart ini, atau bisa nggak bikinin screener A gitu. Nah, kita bisa mengusahakannya sebisa kita. Oke. Lalu ini screenernya ada banyak banget, ada screener untuk mencari foreign flow, ada screener untuk mencari candle higher high, ada screener lain-lainnya untuk misalnya EMA Golden Cross, ada Stochastic Golden Cross, ada screener untuk Dead Cross, ada momentum ya. Juga ada yang di dekat MA20, ada screener open low, juga ada screener ATH yang sering saya senang juga pakainya, juga ada MNV, Minervini ya. Kalau belum tahu tentang Minervini mungkin bisa cek atau Google siapa sih Minervini itu, dan saya sebenarnya sudah pernah share ya. Waktu itu bedah buku saya share tentang cara-caranya si Minervini ini. Oke, kita masuk ke analisa sahamnya. Yang pertama yaitu BP.
Kalau pembahasan untuk composite kita, IHSG nanti akan saya bahas di belakang sekalian ya. BP. Chart yang saya pakai ini ada 3 chart win dengan perintahnya /win, juga ada yang SD ini untuk melihat foreign flow, dan yang terakhir ada favorit saya, KHQ, KHBP. Dan si HKQ ini bisa dipakai di intraday ya. Semua chart ini bisa digunakan dalam intraday. Screenernya juga bisa di intraday dan live. Jadi maksudnya intraday adalah misalnya tengah-tengah jam trading, lalu teman-teman ingin request yang 5 menit misalnya. Screenernya mencari yang 5 menit, atau mau cari screenernya untuk di hourly di 1 jam. Chartnya pun bisa ya, menggunakan 5 menit, 1 jam, itu juga bisa. 5 menit, 30, 15, itu ada semua. Untuk BP ini sebetulnya kalau kita lihat volumenya kemarin-kemarin itu memang agak kurang, ada indikasi bahwa ini tuker-tukeran ya untuk si BP ini, tapi it's okay, bukan berarti kalau misalnya bandarnya tuker-tukeran barang tidak bisa naik, bisa aja. Tapi kita harus melihat juga ya, momentumnya ini lagi meningkat, bukan meningkat, membaik. Kalau meningkat itu harusnya yang biru Benford dan semakin meningkat. Ini yang bagus sebetulnya. Cuma kalau di sini dia masih merah. Memang membaik, jadi ada 2 potensi, yaitu ini karena ada channel downtrend-nya. Yang pertama kemungkinan dia masih bergerak dalam channel downtrend, atau dia akan bergerak sideways. Karena kalau tidak ada momentum, ini kalau misalnya dia mengecil dan belum ada momentum biru, jadi seperti sini ya, dia akan bergerak sideways seperti di sini. Sama juga dengan di sini, dia juga akan bergerak sideways. Seperti itu. Hanya dengan ada momentum yang semakin meningkat, semakin tinggi, itu semakin baik. Jadi ini hanya perbaikan, dia gagal untuk breakout di atas channel, ini channelnya ya, yang berwarna ungu magenta, itu adalah channelnya, jadi dia belum berhasil keluar dari sana. Dia akan menguji lagi area support, yaitu garis win. Garis win-nya itu ada angkanya di sebelah sini, karena garis win-nya masih biru, dia angkanya juga berwarna biru, yaitu 84. Oke, selama dia di atas garis win, masih oke. Jadi, kalau dia breakdown dari garis win, artinya dia akan testing support yang lebih bawah lagi, yaitu yang 79. 77 sampai 79 ya, itu support yang paling bawah. Jadi 84, kemudian support berikutnya adalah 77, 79. Resistnya, karena dia gagal break, 91 ini juga menjadi resist, harga high hari ini juga menjadi resist, yaitu di 95 nih harga high-nya. CBP ini akan lebih bagus kalau dia berhasil breakout dari 95 ya, atau harga high hari ini, karena artinya kalau dia ke atas 95, dia membuat new high atau higher high lagi. Jadi lebih bagus dia support terdekat di, ini karena low-nya 88, kalau besok dia tidak bikin new low, maka bagus. Atau dia bahkan bikin higher high, ini oke. Tapi kalau besok dia turun lagi ke bawah 88, artinya dia akan testing 84. 84-nya jebol, dia akan menuju ke 79 sampai ke 77 ya untuk CBP ini. Untuk foreign flow, nih kelihatan tidak ada. Kalau ada foreign flow, dia pasti akan ada hijau-hijau dan semakin menanjak. Kalau ini enggak ya, grafiknya terus menurun. And then kakinya ini, kalau bentuknya seperti ini, dia hijau-hijau semua atau merah-merah semua, artinya tidak valid. Jadi karena tidak valid, kita nggak bisa jadikan sebagai patokan. Kalau dia valid, baru kita bisa gunakan sebagai patokan. Kita gunakan technical aja ya. Jadi gunakan price action aja untuk si BP ini. And next ada wins. Untuk WINS, kita lihat apakah dia liquid. Wins ini belum begitu liquid ya, walaupun hari ini memang transaksinya 6,9 miliar, tapi rata-rata transaksinya masih di 2,8 miliar. Menariknya untuk saham-saham seperti ini masih bisa kita trading ini selama dia likuiditasnya atau rata-rata transaksinya itu semakin meningkat. Jadi ini bagusnya itu sebenarnya kemarin saat dia membentuk candle higher high dan volumenya semakin meningkat, kita bisa ikutan di sana.
Momentumnya sih masih oke, pixelnya masih oke. Kalau yang memang udah entry dari bawah, terutama saat dia breakout di MA200, ini ada MA200, sekaligus dia breakout channel downtrend yang ini ya, channel area warna ungu ini, maka happy cuan, harusnya teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Kalau hari ini sih agak menarik ya, karena candle-nya candle rejection, jadi ada ekor di bawah. Mudah-mudahan sih besok lanjut lagi. Wajar aja kalau dia merah beberapa candle, karena dia sudah jalannya cukup jauh ya dari bawah. Kalau dari segitiga yang ini sih, ini udah statusnya masih hold dengan floating profit 26,4%. Itu diukur dari sejak munculnya segitiga hijau atau sejak dia breakout dari garis win line. Nah, sekarang support terdekatnya tentu harga low hari ini yaitu 187 dan resistnya di harga high yang kemarin. Kita gunakan yang kemarin ya. Hari ini candle-nya candle inside bar. Harga high kemarin adalah 202. 202 itu menjadi resist. Kalau dia break out dari 202 maka bagus banget. Dan kalau dia tidak membentuk new low, artinya dia bertahan di atas 187, ini juga bagus banget. Karena artinya dia tidak membentuk new low. Mudah-mudahan dia bisa bikin higher high lagi. Kalau dia hanya bikin inside bar, dia sideways di area sini, maka kita harus menunggu ya wait and see sampai beberapa hari. Karena biasa konsolidasi atau sideways itu memerlukan waktu sekitar, kalau cepat ya 3 hari atau 3 candle gitu. 2-3 candle biasanya sudah breakout. Tapi kalau agak lama biasanya bisa memakan waktu sekitar 5 candle atau 1 minggu, atau bahkan ada yang sideways-nya cukup lama yaitu sampai 2 minggu. Jadi kita harus bersabar, wait and see dulu. Kalau transaksinya semakin bagus dan dia bertahan di atas support, terutama kalau di atas yang ini ya, di atas 187. Kalau dia bertahan di atas 187 ini juga ada supportnya. Maka ini masih bagus banget, teman-teman bisa spekulatif buy di dekat area support atau gunakan area VWAP-nya untuk spekulatif buy. Tentu karena dia transaksinya tidak begitu liquid, teman-teman harus entry-nya hati-hati ya, harus jaga porsi, jangan sampai kegedean. Jadi di bid offer itu kan bandar akan kelihatan, atau teman-teman menghaka atau menghaki itu kan akan kelihatan oleh si bandar. Kalau teman-teman dirasa tidak sopan oleh bandarnya marah, wah bid offer-nya cuma sekian, tapi kamu entry-nya sekian, lebih gede gitu dari porsinya misalnya ya, maka bisa aja dia akan gagalkan itu, akan dipenyetin harganya. Jadi hati-hati, ingat, money management kunci yang penting ya. Jadi jangan sampai kita bikin marah sopirnya. Support selanjutnya, kalau misalnya 187-nya breakdown, dijebolin, berarti support selanjutnya adalah di sini 174 ya, 174. Resistnya tadi sudah, ini masih oke sebenarnya si wins ini. Ini ada foreign flow, tapi biasanya untuk saham-saham yang tidak liquid, foreign flow-nya ini sebetulnya dipertanyakan, apakah ini beneran asing atau enggak. Karena biasa kalau asing entry, dia pasti di saham-saham yang liquid. Untuk hak-hakinya, ini kemarin 2 cukup menarik. Hari ini masih merah ya, wajar. Kita harus lihat keseriusannya dalam beberapa hari ke depan ya. Kalau misalnya dia terus hijau-hijau-hijau dan semakin meningkat grafik warna hitamnya, maka itu bagus. Jadi wins masih oke, yang penting teman-teman tidak entry di atas. Kalau yang udah entry dari bawah, maka bisa pasang trailing stop. Kalau yang ingin spekulatif, maka ingat ya, jaga di area-area supportnya, harus pantau dulu dalam beberapa hari, karena konsolidasi akan memakan waktu beberapa hari, nggak cuma 1 hari. And next Harum. Selanjutnya Harum. Saya requestin dulu langsung yang banyak, biar agak cepat. Ini internetnya agak-agak lemot. Oke, Harum ya. Kita masuk ke Harum. Harum ada perbaikan momentum, tapi belum berwarna biru Benford. Selama dia masih ada channel ungu yang ke bawah, itu berarti downtrend ya, itu masih kurang oke. Lebih bagus kalau dia sudah breakout ke atas, jadi udah keluar dari channel downtrendnya itu. So far, selama dia belum ada momentum, ini juga hanya hijau 1, dan
dia belum breakout bikin higher high, maka masih belum gitu oke ya Harum ini. Supportnya kita bisa gunakan support di sini 10.575, support selanjutnya di area 10.075, resist di area sini 11.250, 11.555, ini dibuletin ya sesuai dengan fraksi, dan 11.925 itu area resistnya. Ini masih pergerakannya belum bagaimana-gimana banget. Foreign flow-nya sih masih oke ya, masih ada juga. Cuma karena dia belum ada pergerakan lagi, kalau misalnya yang baru mau entry, maka bisa spekulatif di area support. Ini ada area supply juga, 9.750 sampai 9.900, 10.000 juga. Jadi 9.750 sampai 10.000 ya, itu area supply, area demand-nya. Dan ini menjadi area supply nih. Jadi kalau mau spekulatif area sini aja, karena dia belum ada momentum juga, ada potensi dia akan sideway. Karena sideway berarti kemungkinan dia akan bergerak seperti di area sini nih. Ya, di area sini. Jadi udah tahu range-nya, teman-teman bisa tektokan aja dulu. Buy on support, sell on strength. Kalau dia breakout dan foreign-nya juga masih bagus, artinya masih oke nih. Ada kemungkinan dia bisa testing lagi area 14.000. Dengan catatan kalau dia breakout dulu ya, area supply yang terdekatnya itu tadi. Haki Harum. Haki juga belum ada yang menarik, masih grafiknya terus menurun dan merah-merah. Setelah Harum, kita cek UNVR. Habis UNVR nanti ada PTBA. Untuk UNVR, momentumnya memang menurun, dia lagi konsol. Hari ini dia sentuh win line dan muncul segitiga merah. Kalau teman-teman yang mengikuti trading system dari chart win ini, artinya entry-nya saat dia muncul segitiga hijau, ataupun teman-teman bisa entry saat dia breakout ya di area sini, karena segitiga hijaunya udah muncul, pixelnya juga hijau-hijau, dan ada momentum yang meningkat, dia juga breakout, itu adalah saatnya untuk entry. Sinyal entry-nya. Dan floating profit-nya, kalau mau diukur dari bawah sini, muncul segitiga hijau, itu sudah 39,4%. Dan hari ini statusnya sell. Artinya, kalau yang sudah kena trailing stop, menggunakan trailing stop-nya sesuai dengan chart ini, maka happy cuan. Nanti kita cari titik entry lagi, kalau dia berhasil breakout lagi ya. Support-nya, dia jadi mau testing support dulu nih. Candle merah, volume kecil seharusnya sih oke ya. Di sini ada area support lagi. Ini mungkin akan konsol dulu dalam beberapa hari. Coba kita cek masih ada foreign flow nggak. Karena si UNVR ini menarik waktu itu karena ada foreign flow-nya. Kalau ingat kata-kata saya tadi bahwa kalau suatu saham konsolidasi, kalau cepat dia hanya butuh 3 hari, kalau sedang dia bisa butuh 5 hari, kalau lama bisa bahkan sampai 1 minggu ya. 2 minggu maksud saya, bukan 1 minggu. 1 minggu kan cuma 5 hari ya, 5 hari trading. Jadi bisa sekitar 2 minggu. Ini harus dilihat dulu pergerakan selanjutnya seperti apa. Yang udah kena trailing stop maka happy cuan. Nanti kita bersabar aja ya, jangan buru-buru entry, kita tunggu lagi sampai ada sinyal entry selanjutnya. Kita harus lihat dulu dia mau testing supportnya seberapa jauh supportnya. Ini akan menjadi area support. Ada 4550, di sini juga ada support 4430. Dan resistnya tentu harga high yang terdekat di area sini. UNVR. Yaitu 5125 dan 5150 itu juga ada resist ya. Kita lihat foreign flow-nya sih masih oke, belum ada outflow. Tapi kalau price action-nya maksudnya walaupun ada foreign flow, tapi kalau harganya mau turun dulu, sesuai dengan price action atau pergerakan harganya mau turun dulu, maka kita jangan ikutan. Kita taking profit dulu, nanti di bawah baru cari titik entry lagi. Oke? Haki UNVR. UNVR haki-nya ini ada hijau-hijau kemarin, tapi grafiknya belum yang masif banget, maksudnya grafiknya belum terus menanjak ya. Kalau terus menanjak dia akan ada hijau-hijau dan terus menanjak grafik hitamnya. UNVR saya juga pernah share
versi yang ini. Jadi ada target-target. Oh, ini udah bersih. Udah saya clearkan. Sebentar ya, saya bikin ulang deh. Jadi waktu itu dia kan ada resist downtrend ya. Kita pakai weekly aja. Ini menarik waktu itu karena ada divergennya. Sini, divergen di sini. Harusnya entry-nya adalah saat dia breakout. Jadi divergennya sebesar itu harusnya break dari sini entry. Dan di sini memang lagi ada area supply ya. Wajar dia testing supply-nya dulu. And next kalau misalnya dia berhasil dia bisa testing area ini lagi. Resist downtrend-nya gitu. Oke. Untuk WNVR-nya next PTBA. Kita cek PTBA-nya. PTBA bagus hari ini. Mungkin karena sentimen, hari ini kan ada RUPS ya untuk PTBA dan dividennya itu luar biasa. Luar biasa banget. Hari ini juga volumenya gede banget. Tadi sempat ngedrop tiba-tiba menjelang RUPS, tapi ternyata setelah itu langsung naik terus. Langsung just 7% ya hari ini kalau nggak salah. Tuh bener kan? 7%. Cuma harus hati-hati. Jangan lupa pasang trailing stop karena sebenarnya foreign-nya outflow. Jadi waktu itu naik kan foreign-nya masuk ya, foreign-nya masuk, tapi ini harganya naik, foreign-nya malah jualan. Jadi harus hati-hati, ini sudah mulai agak masif. Jangan lupa pasang trailing stop bagi yang sudah entry, apalagi yang baru entry. Trailing stop-nya di mana, sesuaikan ya dengan titik entry-nya teman-teman, jadi disesuaikan dengan modalnya masing-masing, karena trader A, B, C tentu modalnya berbeda-beda, titik entry-nya berbeda-beda, ada yang sudah entry kemarin, ada yang sudah spekulatif dari pagi, ada yang entry pas tadi di bawah, dan macam-macam, atau yang baru breakout. Sehingga kalau yang modalnya tinggi, pasang trailing stop-nya juga agak tinggi. Trend flow-nya tadi sudah saya tunjukin. Kita lihat hak kaki PTBA, tuh hak kakinya juga nggak gimana-gimana banget ya. Hak kakinya nggak masif banget. Coba kita cek dalam 5 menit. Jadi ini bisa dipakai di intraday. Lagi jam berjalan pun teman-teman bisa request. Misalnya jam 11, lagi jam trading ya. Terus kita lihat, wah ada frekuensi. Frekuensinya spike. Dia lagi sideways, ada spike. Sebenarnya bisa dijadikan kesempatan untuk teman-teman spekulatif entry. Oke, untuk PTBA-nya jangan lupa ya, pasang trailing stop-nya. And next Akra. Tadi kan udah ya kaki Akra-nya di sini. Untuk Akra, Akra lagi testing resist support. Lagi testing support trend. Ini support trend di bawah. Sini juga ada support 995. Selama dia bertahan di atas 995 atau closing di atas 995 ini masih oke. Momentumnya memang sudah mulai menurun, ini juga sudah mulai merah-merah, jadi jangan lupa ya untuk pasang trailing stop-nya. Hari ini bentuk doji, ini kemarin juga doji, harus dipantau dulu nih. Kalau doji itu kan artinya buyer dan sellernya seimbang. Jadi kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan apakah buyernya nih yang menang atau sellernya yang menang. Ya, karena market bisa berubah setiap saat. Kalau yang ingin spekulatif maka silakan tekan, tapi harus disiplin ya. Misalnya dia jebol harga low hari ini 975, di sini itu low hari ini. Dia jebol low hari ini, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit karena artinya dia bikin new low lagi. Berarti kemungkinan dia tidak bisa breakout dari garis win line, dia tidak bisa kembali ke atas garis win line, artinya dia akan turun ke bawah. High-nya menjadi resist 1035, 975 menjadi support.
Kita lihat foreign flow-nya juga nggak ada. Mulai si asingnya agak jualan, tapi baru sedikit. Kalau asing terus jualan, maka hati-hati ya, karena waktu itu naiknya juga ada inflow asing. Sehingga kita harus mengikuti asingnya. Kalau harganya bergerak sesuai dengan inflow dari foreign, maka kita harus ikutan outflow ketika dia foreign-nya outflow. Hakaki dari Akra, Hakaki juga nggak begitu oke karena grafiknya terus menurun ya. Grafiknya masih menurun. Next, Goto. Karena Goto ini masih baru, coba kita lihat bisa nggak ya terbaca untuk si Goto. Karena dia masih baru, artinya data historinya itu belum bisa terbaca. Ini ya belum ada karena memang belum ada data historinya. Momentumnya memang ada perbaikan, jadi kita baca aja dari price action dulu ya. Kalau dari price action, candle seperti ini adalah candle pembalikan arah. Jadi harus hati-hati. Candle hari ini adalah ini high, ini adalah lower high, ini low, ini adalah lower low. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop. Bagi yang misalnya mungkin udah cuan, yang hari ini SOS, maka congratulations. Cara entry-nya bagaimana lagi? Hanya akan menjadi bagus si Goto ini kalau dia break high sini ya. Kalau besok dia tidak bisa break high ini, jadi dia harus break high hari ini dulu nih. High-nya di 312. Kalau break 312 maka masih oke lah. Berarti ada potensi dia mungkin sideways. Kalau break high kemarin maka bagus, artinya dia bikin new high lagi. Tapi kalau dia tidak mampu ke atas 312 dan malah bikin lower low, ini artinya sudah jangan sentuh lagi. Kalau ingin entry pun berarti teman-teman untuk fast trading atau scalping aja. Foreign-nya sih nggak begitu terlihat lah ya, karena hanya kecil aja. Kemarin tuh pernah gede, tapi udah nggak lagi. And then haki-hakinya sih nggak bagus tuh, 2 merah. Walaupun hari ini hijau, candle hijau, tapi haki-hakinya ini banyaknya haki ya. Mbak. MBAP kita lihat dulu. Ini juga nggak begitu liquid dengan total transaksi dan rata-rata transaksinya di 2 miliaran. Artinya nggak begitu liquid. Momentumnya sih oke ya. Price action-nya juga bagus. Dia lagi konsol di sini. Cuma karena sahamnya tidak liquid, ya begitu. Tergantung bandarnya mau naikin ke berapa, dia mau jaga nggak saham ini. Momentumnya sih masih bagus ya, walaupun hari ini berubah menjadi biru tua, tapi selama dia masih di atas garis win line dan masih berada di dalam area konsol itu berarti yang ini, selama dia masih berada di dalam sana, masih oke. Mbak. Kita cek harga low saat dia konsolnya itu di berapa? 6.800. 6.800. Itu harga low yang di sebelah sini, dan garis win line-nya itu 6750. Jadi teman-teman pasang trailing stop aja ya. Boleh kasih toleransi, jadi jangan pas-pas di angka itu, karena biasa bisa bikin jarum, dia jarum habis itu naik lagi ke atas. Jadi dikasih toleransi aja sekitar 1-2%. Resistnya 7250. Mbak, ini ATH ya. Ini ATH nih. Oke. Ini juga all time high. Jadi kalau dia breakout dari 7250 ini bagus banget. Jadi sama seperti yang di sini ya. Sini dia konsol, dia break. Sini dia konsol, dia break. Oke. Yang baru mau entry silakan, kalau mau spekulatif pasang trailing stop sama nih di bawah 6750. Kasih toleransi 1-2%. Kalau misalnya jadi kalau break dari sana sebaiknya exit. Foreign flow-nya ini yang udah agak kurang ya. Sekarang sudah mulai banyak net sell. Dan haki-hakinya sudah agak kurang oke. Jadi watch out. Kalau sampai breakdown, maka jangan lupa disiplin. Next hold.
HOP ini baru keluar ya dari penjara. Dari penjara. Jadi si HOP ini keluar kerangkeng, pagi-pagi bagus banget, dia naik, tapi ya memang nggak bisa tinggi-tinggi juga, karena masih dalam masa pemantauan, artinya arahnya itu hanya 10%, bukan seperti saham yang lain ya. Dan hari ini tadi ARB ya, ARB, aku coba lihat, terkunci ARB-nya. Terkunci ARB memang nggak gede-gede banget sih, 21.000 lot. Tapi ya harus kita lihat dulu besok ya, kalau misalnya pada panic sell maka akan turun lagi. Karena biasanya yang ARB tertutup, besoknya akan ARB lagi. Kita tunggu aja, kalau misalnya teman-teman ingin spekulatif, maka wait and see dulu. Sekarang bukan saatnya untuk entry lagi. Karena momentumnya juga mulai melemah, dan supportnya ini agak jauh di bawah. Liquid nggak? Liquid sih ya. Oke, jadi hati-hati, jangan sampai nanti tiba-tiba pada panik buang. Kalau panik buang, maka bisa ARB berjilid-jilid seperti di sini nih. Seperti di sini. Kita tunggu aja sampai paniknya selesai, sampai barang buangannya selesai, baru kita spekulatif. Jadi dia harus tidak ARB lagi. Dia closingnya tidak boleh ARB. Kalau dia sudah tidak closing ARB lagi, maka kita bisa spekulatif. Kalau sekarang masih belum ya, jadi kalau baru mau entry, jangan. Kalau yang punya harusnya tadi sempat exit. Jadi jangan sampai ARB ketutup masih disimpan, jangan, no. Kalau nggak kebuang ya besok coba buang. Kalau nggak kebuang lagi ya mau nggak mau ya. Ini HKK-nya jelek juga. Next BBTN. BBTN. Kita cek HKK BBTN. KARW. Untuk BBTN masih belum oke nih, momentumnya masih merah, pixelnya juga baru hijau 1, ini ada channel yang kayaknya sih sideways ya. Jadi dia sideways, areanya di sini nih. Kita bisa ambil area yang udah dibentukin nih, dari sistem sudah dibentukin. Atau pakai support resistnya aja, area sini ya. Titik tertinggi dan titik terendah selama beberapa candle ke belakang. Jadi di area sini, low-nya, support-nya 1610, di atasnya juga ada 1635, untuk resist-nya 1690. Jadi lagi berada di area resist. Kalau dia breakout dari area resist-nya, maka berpotensi untuk testing 1730. Oke, ini secara besarnya, time frame besarnya, trend major-nya ini juga masih sideways. Jadi hanya balance support, selain resist, tektokin aja dulu ya. Ini belum bisa diswingin, apalagi kondisi marketnya juga lagi begini. Foreign-nya juga outflow, tuh, oren tuh artinya asingnya net sell. HKHQ, BBTN, HKHQ sih menarik, tapi ya begitu, mungkin begitu naik, nanti kita lihat dulu ya. HKHQ sih menarik nih, HKHQ-nya menarik. Cuma secara foreign flow-nya tidak oke. Price action-nya juga nggak begitu oke. Sehingga kita tetap harus utamakan price action dulu. Next, KARW. Kayaknya KARW sih nggak liquid ya. KARW nggak liquid. Transaksi hanya 1M, rata-rata transaksi 2,9 M. Volumenya juga tidak ada peningkatan. Jadi kalaupun saham gorengan, yang bagus itu adalah ketika sahamnya volumenya tuh mulai meningkat. Jadi price action-nya bagus, higher high misalnya, dan volumenya tuh semakin meningkat, ada momentum itu lebih oke. Jadi kondisi sekarang ini tidak oke. Volumenya tidak memenuhi syarat, momentum juga tidak memenuhi syarat. Pixelnya sih bagus, price action-nya juga menarik karena dia di atas garis win line, KARW. Cuma karena ini nggak liquid, ya suka-suka bandar ya. Bandar bisa naikin ataupun turunin. Kalau dia naik, dia lanjut naik besok, ini ada resistnya di 153. Supportnya kita gunakan harga low hari ini aja, yaitu 143. Itu support ya, 143 harga low, resistnya di 150. Kalau dia break, maka dia akan ke 153.
Ini kayaknya sih untuk copet aja, untuk fast trading aja untuk copet. Kalau dia breakout dari 153 mungkin bisa lebih kenceng, apalagi kalau ada volume. Kalau ada volume maka bisa aja dia akan testing lagi nih resist yang di sebelah sini ya 185. Tapi hati-hati ngedrop karena ini banyak jarumnya nih. Ini satu hijau panjang, besoknya ngedrop. Jadi harus kita perhatiin, biasanya supirnya nyetirnya bagaimana? Kita harus tahu. Satu candle hijau, merah. Satu candle hijau, merah. Satu candle hijau, merah. Jadi seperti itulah ya. Ini satu candle hijau, lalu merah. Sehingga harus dilihat dulu, yang mau spekulatif silakan. Begitu ada satu candle hijau tinggi, maka jangan lupa untuk jualan. Oke. For info udah pasti udah nggak ada, HKK-nya sih agak menarik. Ini BBTN. BEPS. Ini KARW. HKK-nya karena pergerakannya tidak searah dengan price action atau pergerakan harganya, maka kita gunakan technical aja atau price action aja. Selanjutnya ada BEPS. Untuk BEPS ini terlihat dari volumenya sudah bisa kita lihat ya. Jadi dia mau candle kecil, kayak candle gede, kayak volumenya begitu, kayak sisir. Dan ini semakin meningkat, ada indikasi bahwa ini lagi di-maintain sama si bandar. Jadi memang sengaja dibikin seolah liquid ya, memang liquidnya liquid banget. Cuma kita harus bisa nih ngelihat dari chart bentuknya kalau kayak begini, itu artinya bandarnya hanya tuker-tukeran barang. So, biasanya sih kalau pergerakannya kayak begini dan volumenya begini hanya tuker-tukeran barang, saya akan hindari. Biasanya seperti itu. Supportnya ini di 4070. Dan candle hari ini masih lower low. Ya, candle tangga menurun ya, walaupun hari hijau. Dan memang ada ekor bawah sih. Mungkin kalau yang mau spekulatif untuk copet silahkan. Begitu hijau ya kabur aja. Ini untuk copet aja karena nggak lama nih. Ini pergerakannya juga begini-begini aja ya, di area-area sana aja. Jadi kalau misalnya besok dia naik lagi, resist di 4840, ada 5000 juga, atau bahkan yang di atas itu 5750 di sebelah sini. Kalau udah cuan maka kabur aja ya. Supportnya di harga low hari ini tentu aja menjadi support 4150 dan 4070. Foreign flow, ini memang terlihat ada foreign flow, tapi karena volumenya kayak begitu, saya rasa ini nggak bisa dijadiin patokan. HKK-nya juga sudah pasti nggak valid, karena hijau-hijau semua, dan dari bentuk volume udah kelihatan. Dia tuker-tukeran barang, maka HKK-nya juga pasti akan terlihat hijau semua, atau merah semua. Sehingga kita nggak bisa jadi patokan. Patokannya hanyalah pergerakan harga aja, price action aja. BEP sudah LUCK. Banyak saham gorengan nih ya, hati-hati ya untuk teman-teman kalau yang baru belajar, janganlah entry di saham-saham yang tidak liquid, ataupun gorengan, ataupun yang liar-liar gitu, hindarilah ya, cari yang agak-agak aman. Ini tidak liquid, sudah jelas banget. Walaupun hari ini cukup ada volume di 8,2 miliar, tapi rata-rata transaksi hanya di 1,82. Biasanya yang saya lirik itu kalau rata-ratanya itu semakin meningkat. Jadi saya perlu melihat grafik warna hitamnya ini harus meningkat. Contoh kayak di sini, tuh meningkat ya, peningkatan. Jadi yang tadinya rata-ratanya misalnya 1 miliar, jadi 2 miliar, jadi 3 miliar. Semakin dia liquid, semakin menarik. Walaupun mungkin dia koreksi, tapi mantul di area support, itu justru kesempatan untuk entry. Biasanya sih begitu. Secara price action, untuk LUCK, cukup menarik, tapi ya begitu ya, namanya saham tidak liquid, belum tentu bandarnya serius, ini juga nggak ada momentum, hanya perbaikan momentum aja. Berarti secara teknikal ya harus lihat besok, teman-teman harus bisa baca tape reading, bid offer, karena biasanya cepet banget. Entry, exit, itu dalam hitungan detik. Foreign flow udah jelas tidak ada, karena tidak liquid. Dan HKH-nya ini sih ada banyak gonjang-ganjing ya. Mungkinkah mau digoreng? Mungkin. Tapi biasanya untuk saham-saham seperti ini, saran saya sih mendingan teman-teman menunggu price action aja. Jadi kalau dia breakout,
Jadi kalau price action-nya ya, dia harus break dari harga high hari ini. High hari ini 254. Jadi dia harus break 254, bikin higher high, dan dia harus berada di atas 224. Candle-nya bentuknya misalnya seperti ini ya, bikin higher high, tangga ke atas itu baru menarik. LUCK, next TLKM. TLKM ini sebetulnya udah agak-agak kurang oke ya. Pertama, dia sudah mulai berada di bawah garis winline terus, momentumnya merah banget, dan ada foreign outflow, jadi agak kurang oke. Nah, di sini sih ada MA200, ada supportnya 4010, mudah-mudahan dia bertahan di sana. Yang ingin spekulatif, maka tunggu dulu ya sampai ada pantulan, baru spekulatif entry, atau malah saran saya sih nyari aja saham lain yang ada foreign flow-nya. Ini foreign flow-nya tuh, dia sudah mulai exit. Cuma di MA200 sih biasa area supply ya, dan dia juga masuk area oversold. Jadi mudah-mudahan akan ada pantulan dulu. Biasanya walaupun saham yang turun seturun-turunnya pasti akan mantul juga dead cat bounce. Entah dia akan dead cat bounce atau dia memang akan berbalik arah, I don't know. Ini masuk ke area oversold, tapi akan lebih bagus kalau dia sudah crossing ya. Jadi sudah golden cross dulu, atau lebih bagus lagi berada di atas 20. Ini ada angkanya ini 20, jadi dia harus berada di atas 20 dulu. Ini angkanya 9 ya, masih di bawah 20. Lebih bagus kalau dia sudah naik ke atas sini, jadi ada power. Selama dia masih di bawah, ini malah jadinya strong downtrend, tidak ada powernya, maka dia akan turun-turun terus. Jadi harus hati-hati cara penggunaan stokastik. Di oversold tidak selalu oke kalau dia strong downtrend. Jadi cara entry-nya adalah ketika dia break dari 20. Jadi di atas 20. Harus di atas 20 baru menarik. Jadi pantau aja dulu. Ini ada support lagi di area 4010. Support secara horizontal juga ada MA200. Mudah-mudahan dia kuat di situ ya. Setelah kuat, dia udah kembali misalnya stokastiknya mulai kembali ke atas 20. Nah, ingin spekulatif entry silakan. Karena ini begini. Ini akan menjadi area trading range selanjutnya nih. Ini kan support ya. Sebelah sini adalah resistnya. Jadi bisa aja dia di sini mungkin tertahan, lalu dia akan bergerak di area sini. Seperti di sini dia akan sideway. Mungkin ya, itu baru salah satu skenario-nya. Kita harus lihat lagi pergerakan selanjutnya seperti apa. HKK juga terus menurun, jadi agak kurang oke untuk TLKM. Next, GZCO. Terbalik. Win GZCO. Kita lihat HKHK GZCO. Untuk GZCO cukup menarik karena ada momentumnya, dan candle-nya sih masih inside bar sebenarnya. Selama dia di range itu masih oke ya, masih sehat artinya konsolnya. Dengan supportnya harusnya lihat candle itunya GZCO. Sebentar, aku lihat dulu harga low-nya di berapa itu. 196. Dan sekaligus ada garis win line ya. Sehingga itu menjadi support yang seharusnya tidak boleh jebol. Kalau dia jebol, maka hati-hati. Artinya mungkin tidak oke lagi. Dia berpotensi ke satu support selanjutnya, yaitu 179. So far masih oke, karena ini masih oke. Ini momentum mulai ada, dan dia masih di atas garis win line. Biasanya banyak banget saham-saham uptrend itu selalu mantulnya di atas garis win line. Jadi menarik ya, selama dia bertahan di situ. Kalau mau spekulatif silakan. Jadi spekulatifnya dekat-dekat situ. Resistnya di harga high-nya tentunya yaitu 236. Resist selanjutnya 246, 255, 270. Foreign flow-nya sih memang ada net sales 2 hari. Jadi paling oke adalah ini sebenarnya ada menjadi resist begini ya. Akan oke kalau dia sudah keluar dari resist itu dan bertahan di atasnya, itu menarik. Sama seperti yang di sebelah sini. Tuh, ketika breakout itu bagus. Jadi ini juga begitu breakout itu akan lebih oke.
Haka-hakinya masih belum gimana-gimana banget. Oke, itu adalah saham ke-15 yang di-request oleh teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas composite dulu dan kita akan ngintipin screenernya Wisdom and Invest ya. Kita lihat dulu composite-nya. Jadi yang udah di-request oleh teman-teman sudah kelar nih. Sekarang kita lihat ya. Kita juga lihat performance-nya dari indeks kita seperti apa. Oke, momentum dari indeks kita ada perbaikan, dia masih konsol ini ya. Lagi sideways di area sini. And kita lihat foreign flow-nya sih udah nggak ada net sell lagi. Moga-moga bisa lanjut naik nih. Lanjut naik, ada gap di atas, moga-moga ditutup dulu ya. Tapi ditutupnya entah kapan, karena biasanya bulan Mei, bulan Juni itu antara merah dan sideways. Ini kayak tahun lalu itu sideways, itu ya sideways merah-merah. Ini sih oke. Cuma moga-moga setelah merah, biasanya Juninya hijau. Mudah-mudahan, moga-moga nih. Ya, banyak-banyak doa deh. Contoh kayak di sebelah sini ya, merah, Juninya hijau. Ini merah, Juninya hijau. Ini merah, Juninya hijau. Kebalikannya tuh kalau hijau, apalagi hijaunya hijau tebal, enggak sih ya. Kalau hijau, ininya merah tuh. Oke. Nanti watch out lagi di bulan-bulan. Ini bulan-bulan September, Agustus, September, sama November tuh. Itu rawan dengan merah. Probability-nya ya, kita membahas tentang probability. Kita lihat screener-nya, ini screener Haka-haki, dan ini screener Haka-haki ya. Screener Haka-haki itu adalah screener untuk mencari saham-saham yang banyak di Haka. Nah, tapi harus hati-hati. Jadi, Haka-haki kalau tidak valid, maka ya kita nggak bisa jadi patokan ya. Dan screener ini bagusnya adalah dia terus di-broadcast selama jam trading. Jadi teman-teman bisa gunakan hal ini juga. Misalnya lagi jam trading, teman-teman lihat screenernya, wah ada yang menarik nih. Lalu cek kembali chartnya, ternyata memang valid hak-hakinya, maka oke. Contoh kayak si Pegas, ini ya, ini yang masuk dalam daftar hak-haki. And ini adalah screenernya Win. Screener Win itu yang masuk ke sini adalah kalau statusnya buy, dia muncul segitiga hijau. Jadi kita harus ngecek ini. Memang belum tentu begitu ada status buy, kita langsung entry. Bukan begitu caranya ya. Tetap ketika dia muncul status buy, kita harus cek kembali chartnya masing-masing dan kita mencari titik entry-nya. Jadi ini bukan acuan untuk langsung entry HK. No, bukan. Tetap kita harus bikin trading plan dan cari titik entry-nya di mana. Yang statusnya hold ini jangan diabaikan ya. Karena biasanya dia sudah muncul segitiga hijau, mungkin waktu muncul pertama kali status buy atau muncul segitiga hijaunya, dia belum valid. Belum valid itu artinya mungkin baru muncul segitiga hijau, tapi momentum belum ada. Ternyata ketika statusnya hold, beberapa hari kemudian, dia muncul momentum. Dia muncul pixelnya jadi hijau dua-duanya. Sehingga itu menjadi sinyal yang cukup valid untuk kita entry. Apalagi kalau dia breakout. Breakout dari area sideways atau breakout dari area downtrend line, area downtrend ya, channel downtrend, maka menarik banget untuk kita entry. Jadi jangan diabaikan. Sebisa mungkin kita ngeliatin chartnya semuanya. Oke? And saham pertama yang mau saya bahas adalah saham-saham all time high. Jadi kita juga ada low screener all time high. Tadi udah saya cekin dan ini beberapa saham yang akan saya bahas, SMDR, juga Temas. Screener ini juga live dan bisa digunakan di jam trading ya. Jadi misalnya lagi jam trading pagi-pagi atau kapan ternyata ada break gitu. Maka teman-teman bisa ikutan gitu. Temas, RMKE. Salah. RMKE. Lupa, saya mau ngecekin SMDR. Foreign flow-nya. Kita cari ada yang foreign flow-nya ya. SMDR. Ini SMDR bagus. Momentumnya dia mantul di garis win line ya, nggak jadi breakdown. Ininya masih oke, ini masih oke. Dia breakout
selama dia tidak break dari level breakout-nya dia di level sini ya, maka masih oke. Tinggal teman-teman pasang trailing stop aja dan disesuaikan ya dengan modalnya teman-teman masing-masing. Modal ini yang saya maksud adalah average entry-nya. Jadi bukan kadang-kadang ada yang salah paham ya. Modalnya berapa? Modalnya 10 juta, 30 juta, 100 juta. Bukan jumlah nominal rupiahnya yang ditanyakan. Jadi yang berpengaruh itu adalah average-nya teman-teman itu berapa. Waktu entry, modal entry-nya saat entry-nya itu berapa average-nya? Di 2.000 kah? Di 3.000 kah? Gitu. Jadi kalau misalnya entry-nya terlalu tinggi, maka jangan lupa pasang trailing stop-nya juga agak tinggian. Jangan sampai rugi gitu ya. Atau mau taking profit dulu, di scalping aja, itu juga silakan. Lalu foreign flow-nya untuk SMDR ini sih masih oke lah ya. Waktu itu memang sempat outflow, tapi akhirnya ada inflow lagi. Inflow di area sini tuh. 3 candle ya, sudah 3 candle. Dan hari ini breakout. RMKE ini juga breakout hari ini, volumenya meningkat, momentumnya bagus. Yang masih ada, hari ini kan RMKE-nya ARA, closing-nya ARA, artinya kemungkinan besar besok akan lanjut. Jadi di hold aja ya, pasang trailing stop jangan lupa. Foreign flow-nya dari RMKE, foreign flow-nya juga bagus banget. Jadi kita cari yang naik disertai dengan adanya inflow. RMKE dan dia masih di atas garis win line, monthly win line ini keren banget kalau teman-teman ada yang baru entry kemarin ya, deket-deket garis win line. Dan Temas ini Temas breakout ATH bagus juga, volumenya juga cukup oke. Ini belakangan semakin meningkat, momentumnya masih meningkat. Walaupun dia nggak arah, tapi ya oke lah ya. Mudah-mudahan besok masih lanjut. Candle-nya sih candle bagus. Volumenya juga oke. Tapi foreign flow-nya juga ada ya, 3 candle kemarin. Jadi moga-moga lanjut lagi. Next, film. Film pernah saya share juga ya, udah kapan lupa deh. Di Instagram dan TikTok juga ada. Nah, teman-teman kalau misalnya seringnya buka Instagram, maka bisa follow Instagramnya Wisdom and Invest ya. Di sana saya sering ngisi juga untuk analisa-analisa, dan TikTok juga sekarang saya mulai ada di situ. Tentu gampang aja, cari semuanya sama ya. Keyword untuk search-nya yaitu Wisdom and Invest. Oke. Nah, si film ini menarik banget, dia bikin high terus, ada momentumnya, tuh ya, meningkat, momentum juga meningkat, ini masih oke. Sehingga teman-teman tinggal pasang trailing stop aja. Low-nya hari ini tentu menjadi support, yaitu 1.400. Selama dia di atas 1.400, artinya kan dia belum bikin new low, masih bagus. Dan high-nya itu 1.590. Sebentar ya, clear. And film ini juga ada foreign flow, jadi itu menarik banget. Moga-moga masih bisa lanjut ya. Kalau yang belum entry, bisa cara entry-nya nih, tips ya, tips. Cara entry-nya yang pertama bisa menggunakan VWAP. Jadi teman-teman entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP-nya itu. Volume, weighted average price, atau harga rata-rata. Bisa entry di sana. Jangan lupa money management. Itu sangat penting banget. Jadi kalau bisa entry-nya di VWAP-nya dan ada yang di bawah VWAP. Bisa juga menunggu sini ya. Jadi nggak mustahil kalau dia akan turun atau koreksi ke area sini. Ini area breakout dia pertama kali, ataupun di garis win line. Garis win line-nya lumayan jauh nih, 1290. Jadi bukan hal yang mustahil kalau udah koreksi dulu. Kalau seandainya dia koreksi, teman-teman bisa pantul nggak dia? Misalnya kayak tadi doji ya, si RMKE doji, udah downtrend, candle down, tiba-tiba doji. Nah, itu boleh menjadi spekulatif. Oke. Oke, jadi kira-kira itu aja sekian dari saya. Ini juga udah cukup lumayan ya, hampir 20 saham nih. Teman-teman bisa
bikin lagi sendiri atau latihan lagi sendiri analisa-analisanya di rumah. Kalau yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest, maka silakan mengikuti cara-cara saya tadi. Kalau misalnya belum punya akses ke Wisdom and Invest, don't worry. Kalau ingin buka rekening sekuritas, maka bisa dapetin secara free dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Jadi tanya aja dulu ke admin ya. Dan kontak adminnya di Instagram udah saya sertain juga di deskripsi di bawah, tinggal ditanya-tanya aja. Jangan takut ya, adminnya tidak menggigit, jadi tanya-tanya aja silakan. Nggak jadi juga nggak apa-apa, oke? Semoga teman-teman cuan, semoga video ini bermanfaat. Happy cuan bagi yang sudah cuan. Kalau yang merasa bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Thank you dan salam sehat ya. Semoga teman-teman sehat selalu.